orang takut sama saya, orang bisa nangis sama saya, Oh, negor orang, kok kamu gini, kok kamu gitu, gitu. oke. Lebih banyak mengintimidasi, memanipulasi, dan mendominasi. Pokoknya saya maunya begini. Selamat datang teman-teman semuanya di Gilgal Podcast kembali bersama dan aku Revi Halim. Dan hari ini kita mau belajar lagi dari narasumber kita yang aku percaya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, langsung subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali ada konten baru, teman-teman bisa langsung mendapatkannya. Dan hari ini kita masih sama dengan narasumber yang sebelumnya, yaitu gembala kita dan senior pastor kita, Pastor John Ogi. Halo Ko Juan, how are you? Hai juga Revi, baik. Baik ya Ko ya? Ya. Jadi Ko Juan, kita kan sebelumnya nih sempat ngebahas soal bagaimana kita harus punya gambar diri yang baik supaya bisa mencapai ya visi yang berdasarkan daripada Tuhan. Nah pas aku baca-baca buku Ko Juan juga yang Be Fun, Be Real, Be You, salah satu kualitas yang Ko Juan suka tekenin adalah soal leadership atau kepemimpinan Ko. Dan kenapa menurut Ko Juan ini penting? Emang cuma buat orang gereja atau di dunia kerja lain sekuler juga penting banget gak sih sebenarnya leadership itu kok? Penting. Jadi kalau kita baca di Alkitab kan Tuhan selalu memimpin umatnya. Sempat pakai tiang awan, tiang api. Tapi mereka menuntut seorang pemimpin secara fisik. Dan memang kalau kita baca banyak sekali cerita kegagalan, bahkan mereka berontak terhadap pemimpinnya. Nah sebetulnya secara garis besar Tuhan itu menaruh beberapa pemimpin dalam kehidupan kita. Pemimpin yang ada di pemerintahan, kalau kita di Indonesia ada presiden, lalu kita di rumah tangga ada seorang papa, bapak itu sebagai ayah ya, dia sebagai suami tapi bapak dari anak-anak, dan juga di gereja lokal itu ada seorang gembala. Nah ini secara garis besar. Tapi di dunia bisnis kan juga ada pemimpin perusahaan. Jadi pemimpin itu sebetulnya adalah wakilnya Tuhan. Makanya perlu sekali pemimpin-pemimpin yang benar, yang menghidupi nilai firman Tuhan, sehingga orang-orang yang dipimpin itu akan sejahtera. Dan bukan hanya itu, pemimpin-pemimpin ini kan ada umurnya. Kalau mereka menjadi seorang pemimpin yang baik, tidak memberikan contoh, nanti pemimpin yang di bawah nggak dapat teladan. Akhirnya waktu mereka meneruskan, mereka nggak akan jadi pemimpin yang baik. Akhirnya bayangkan dunia ini jadi seperti apa. Di keluarga nggak dapat contoh, di bangsa, di negara nggak dapat contoh, di gereja nggak dapat contoh. Jadi pemimpin itu sangat penting sekali. Nah gimana kalau misalnya kok kita ada di sebuah tempat tapi ternyata pemimpinnya nggak bagus nih kok. Apakah harus stay atau keluar atau what should we do? Nah ini memang konteksnya terlalu luas ya. Karena pemimpinnya di mana dulu gitu. Karena misalnya kalau kita pemimpinnya itu seorang papa. Kita nggak pernah bisa pilih kita lahir papa kita siapa. Lalu warna kulit kita ya kan. Kalau kita di sebuah negara kan kita bisa pindah misalnya, belum tentu pindah ke negara lebih baik juga. Lebih baik juga. Dan pernah berpikir nggak sih kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa Juan Mogi nggak lahirnya di Amerika? Karena Tuhan punya rencana khusus untuk Juan Mogi jadi berkat untuk Indonesia. Nah kalau gereja kan pilihan kita. Makanya dalam buku saya menuliskan bagaimana kita menjadi gereja yang sehat dan bagaimana kita juga bisa mendapatkan gereja yang sehat. Jadi kembali ke pertanyaan kamu, kalau misalnya kita dapat pemimpinnya nggak baik nih, boleh pindah atau keluar nggak? Saya ambil aja konteks gereja boleh nggak? Karena ini pelayanan. Karena kalau ke orang tua ya nggak bisa dong, ganti papa Atau kalau negara ya pasti semua juga mikir, aduh kita kalau nanti ke Amerika udah bahasanya mungkin susah. Saya ambil contoh mungkin yang agak netral gereja ya. Menurut saya adalah kita perlu tahu dulu kenapa kita bisa ada di gereja situ. Yang kedua, pemimpinnya itu nggak baik dalam segi apa? Apakah berbuat dosa, ya kan? Lalu yang ketiga kita perlu tanya arahan Tuhan. Kalaupun saya mau pindah, pindahnya kemana? Jadi secara sederhana adalah kita mengevaluasi dulu. Kenapa kita perlu pindah? Apa motivasi? Motivasi adalah mengapa kita melakukan sesuatu hal, lalu berdoa. Lalu kita boleh diskusi sama mungkin orang-orang yang punya kerohanian yang baik.
Oke. Mungkin itu awal, titik langkah awal. Oke, kok. It's a really good answer. Jadi kita kalau misalnya dipimpin saat ini sama pemimpin yang kurang baik, ya kita harus menimbang dulu ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan ya. Dan aku percaya setiap dari kita meskipun dipimpin sama seorang, kita juga sebenarnya seorang pemimpin juga ya kok. Betul. Tanpa kita sadari mau nggak mau kita seorang pemimpin. Nah kalau menurut Ko Juan, pemimpin yang baik itu gimana sih cara menjadi pemimpin yang baik itu? Soalnya aku baca di buku Ko Juan kan, Ko Juan ada bilang ya, 3 kesalahan seringkali itu pemimpin jadinya pemimpin yang memanipulasi, mendominasi, sama satu lagi tuh apa kok? Pemimpin yang manipulasi, dominasi, dan intimidasi. Nah itu tuh, itu maksudnya kayak gimana kok? Tadi pertanyaan pertamanya bagaimana sih jadi pemimpin yang baik? Oke, baru saya masuk ke pengertian manipulasi, dominasi, dan intimidasi. Nah, pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri. Oke. Karena sebelum dia bisa mimpin dirinya sendiri, sulit untuk dia mimpin orang lain. Contoh, tepat waktu. Bagaimana dia menjadi seorang yang nyuruh orang tepat waktu. Kamu tepat waktu ya, tepat waktu. Tapi kita nggak pernah tepat waktu. Mimpin diri sendiri. Kan kita tuh kalau belajar dari seorang pakar kepemimpinan namanya John Maxwell, dalam 360 derajat kepemimpinan, kita bisa mimpin orang di atas kita, orang di sekeliling kita, orang di bawah kita, dan memimpin diri kita sendiri. Yang paling sulit bobotnya itu mimpin diri sendiri. Makanya seringkali waktu sebagai pemimpin kita ngomong, banyak yang ngomong gerutu, ya lu nya sendiri aja gitu, lu ngaca dong, misalnya gitu kan. Jadi bagaimana jadi pemimpin yang baik? Pertama, belajar mimpin dirimu sendiri. Yang kedua adalah kita perlu belajar di bawah sebuah kepemimpinan. Nah, puji Tuhan kalau kita dapat pemimpin yang baik. Karena seperti saya GR kalau saya bilang papa yang baik bagi anak saya Carissa. Tapi karena saya punya papa yang baik, Wemogi, sehingga saya tuh bisa punya gambaran, oh jadi papa yang baik tuh gitu. Sehingga apa yang saya belajar dengan mudah saya bisa hidupi untuk anak saya. Demikian juga dalam kepemimpinan. Kalau dia pernah dipimpin, sangat mudah untuk dia memimpin orang lain. Di situ juga dia belajar kerendahan hati. Karena kalau dia nggak pernah dipimpin, dia merasa dirinya selalu benar. Dia punya ego yang tinggi. Tapi di situ kan dia belajar. Pernah disuruh, pernah dimintain tolong, itu belajar rendah hati. Kurang lebih ini dua dulu, tapi saya akan lompat ke pertanyaan kamu. Dalam buku saya bahas kepemimpinan itu yang baik inspiring, memberi inspirasi, dan jangan menjadi pemimpin yang mendominasi, memanipulasi, dan mengintimidasi. Apa bedanya? Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang inspiring atau memberi inspirasi. Artinya sumber perubahannya di diri kita. Bukan di orang lain. Kalau kepemimpinan yang mendominasi, mengintimidasi, dan memanipulasi itu sumber perubahannya di orang lain. Belum tentu kita sendiri berubah. Contoh lagi. Misalnya, kalau kepemimpinan yang inspiring, dia ngajarin. Bapak Ibu Saudara, bagus sekali kalau kita tepat waktu dalam hal dalam segalanya. Misal waktu kita janji sama orang, dalam kehadiran, kita bayar tagihan tepat waktu, dan lain-lain. Kita ngajarin, karena harus mengajarkan. Lalu mereka kan lihat hidup kita. Kalau di kebaktian mulai, kita itu datangnya tepat waktu enggak? Kalau kita janji sama orang tepat waktu enggak? Dan kalau kita terlambat, kita WhatsApp enggak ngabarin, minta maaf saya telat. Saya telat 10 menit. Karena apa? Orang yang nungguin kita pun respect sama kita. Oh dia telat karena tiba-tiba anaknya nangis, tiba-tiba ada kecelakaan truk terguling, tiba-tiba bannya kempes gitu. Nah, jadi lewat hidup dia tanpa dia sering ngomong, orang udah lihat. Nah itu menginspirasi. Setiap kali pertemuan dia udah datang duluan. Setiap kali janji dia udah nongol duluan. Padahal yang ngundang kita ngundang makan, yang diundang datang lebih dulu misalnya. Itu memberi inspirasi. Tapi kalau dominasi, manipulasi, intimidasi, itu bedanya gini. Dia nuntut orang lain tapi dia nggak melakukan. Jadi dia akan ngomong terus. Misalnya jemaatnya belum tepat waktu. Kalian nih jangan telat dong. Masa baru khotbah datang?
orang nerimanya juga nggak enak. Iya. Bayangin, kalau Tuhan telat jawab doa kamu, itu udah ada unsur intimidasi, manipulasi, dominasi. Oke, kita nanti setelah 10 menit kalian telat, kita tutup pintunya. Jadi kalau dalam pertemuan-pertemuan penting misalnya ada absensinya, kalau nanti telat 10 menit, tentu ini udah pertemuan leaders ya. Karena kita pun memberikan sebuah sistem, misalnya dalam kelas pelajaran kan pendek doang. Kalau udah telat lebih dari sekian lama, kita tidak hitung absen, tapi mereka bisa tetap mengikuti kelas. Tujuannya supaya mereka nanti nggak kehilangan pelajarannya. Nah, kurang lebih perbedaannya. Semoga contoh yang sederhana bisa jadi jelas. Jelas banget Ko Juan. And I think you're a really really good leader. Seriously. Wah, thank you, Revi. Jadi mungkin orang-orang di luar sana kan merasa kenal Pastor Juan dari khotbahnya yang menarik, kreatif ya di sosmed. Tapi buat aku yang udah mungkin ketemu Ko Juan sehari-hari juga ya, jadi tim di Gilgal, aku merasa your leadership yang paling membuat gereja ini dan juga aku merasa bertumbuh sih. Kalau buat aku ya, pendapat aku ya Ko Juan. Nah teman yang aku penasaran Thank juga, you. sama-sama Ko Juan. Pernah nggak sih Ko Juan dulu merasa leadershipnya itu buruk kayak yang Ko Juan sebutin? Pernah merasa? Banget. Gimana tuh? Itu aku dulu. Itu gimana tuh? Jadi orang takut sama saya. Oh itu juga tuh. Orang takut sama saya, orang bisa nangis sama saya, negor orang, kok kamu gini, kok kamu gitu, gitu. Lebih banyak mengintimidasi, memanipulasi, dan mendominasi. Pokoknya saya maunya begini. Jadi nggak nanya dulu pendapat orang. Walaupun kita sudah punya planning, kita nanya dulu, kita nih ada rencana mau nambah kebaktian, karena sudah nggak muat, orang pulang, menurut kalian gimana? Itu pun saya dengan tim inti dulu, lalu tim apostolik, lalu dengan tim kantor, lalu dengan grup ketua sel, lalu juga dengan volunteers. Kita punya planning seperti ini, sosialisasi dulu. Lalu departemen anak bilang begini, Pastor, karena hampir 100% kita nih ditolong semuanya oleh sukarelawan, volunteers, kayaknya nggak mungkin deh. Baru mungkin nanti Desember. Aduh, lama sekali ya 8 bulan. Mungkin kalau saya dulu belum bertobat, belum tahu kepemimpinan yang benar, ya saya nggak mau tahu. Pokoknya apapun caranya harus mulai kebaktian anak. Nah, kalau sekarang saya bilang, oke, bisa Desember, bisa lebih cepat nggak? Nggak bisa, karena kita mesti training, rekrut lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, saya akan kasih tahu kita belum mungkin untuk menambah kebaktian atau akan ada kebaktian tapi tidak disertai kebaktian anak sampai volunteersnya siap. Kurang lebih seperti gitu. Untung aku masuk Gilgalnya sekarang, nggak dulu ya Ko ya. Ya, tapi kan ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Kamu nggak mengalami waktu menangis. Gitu ya. Sayang ya lewat ya. Iya. Menarik juga ya. Aku baru tahu ternyata dulu Ko Juan kayak gitu ya. Tapi parah ya. Tapi untungnya belajar, akhirnya jadi semakin baik. Nah, kata kunci yang aku dengar dari cerita Ko Juan tadi kayaknya soal komunikasi ya. Iya. Communication. Balik lagi mungkin leadership itu juga tentang relationship kali ya Ko sebenarnya. Benar? Bisa dijelasin sedikit nggak? Apa pentingnya relationship di dalam kepemimpinan sebenarnya? Sangat penting. Jadi ini menjadi nilai kita yang pertama di gereja, yaitu family relationship. Karena kita itu nggak bisa segala sesuatu tuh hubungannya secara struktur, secara organisasi, secara pekerjaan. Karena inti kehidupan manusia itu adalah perasaannya. Jadi kalau dia nggak rasa bahagia, nggak rasa happy, nggak rasa sukacita, nggak rasa damai, bagaimana dia bisa bekerja? Yang kedua, dia bukan hanya sekedar bekerja, entah dia volunteers atau staff yang menerima upah, tapi dia kan perlu bertumbuh secara kekristenannya. Kalau kita nggak punya hubungan, dia nggak bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya, hubungan itu perlu dibangun sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan. Tentu dengan keterbatasan kita sebagai manusia, kita nggak bisa dekat dengan semua orang. Kalau kita lihat contoh Yesus, kan ada yang dia pergi kemana-mana, ada 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu ada yang menceritakan, ada yang paling dekat sama dia, yaitu Yohanes. Tapi dari 1, 3, ada juga 12 murid. Tapi ada juga 120 murid, ada 500 murid, ada orang banyak. Nah, kita perlu mahir. Jadi yang pertama saya simpulkan dulu bahwa hubungan tuh jauh lebih penting dari segala pekerjaan, project apapun. Buat apa goalnya tercapai,
tapi kita dikelilingi semua oleh musuh. Yes. Orang benci kita, orang selama 1 tahun kerja sama kita nggak rasa happy. Dan yang kedua adalah kita mesti pandai setelah, jadi akhirnya kita bangun hubungan sama semua orang yang harusnya nggak masuk ke space relationship yang dekat sama kita bawa masuk. Jadi yang kedua kita perlu mahir untuk mengatur lingkaran-lingkaran hubungan di sekeliling kehidupan kita. Wow. Jadi kalau misalnya aku dengar dari Ko Juan, berarti if we get the heart, we get the hands juga ya, baru anggapannya ya. Bisa, salah satunya. Jadi kalau misalnya mungkin banyak orang juga males ngikutin pemimpin tertentu karena rasanya pemimpinnya juga nggak peduli sama kita kali ya, Ko ya. Ya. Tapi kalau kita merasa pemimpinnya juga peduli sama kita, orang-orang di bawah juga lebih semangat melakukan pekerjaannya dan juga sukacita gitu ya, Ko ya, berarti. Saya kasih contoh satu, boleh nggak? Boleh. Misalnya masih ingat nggak, Revi, waktu pertama kali kamu ada di kantor GBI Gilgal? Saya dari travel kemana, saya pulang. Saya tanya, itu siapa? Oh, itu Revi Halim. Oh, dia baru ya? Iya. Sebagai apa? Tugasnya apa? Lalu dikasih tahu, karena di kantor sudah ada manajemennya. Di bawah Pak Oksen, jadi penerimaan staf baru, tugasnya apa? Saya kan sudah nggak ikut. Fokus saya itu visi, lalu nyiapin firman. Tapi saya bilang gini, oh gimana ceritanya? Saya bilang, boleh nggak saya ketemu? Harusnya kan saya nggak perlu ketemu, karena kerjanya dengan Pastor Hendy, nggak ada hubungannya dengan saya, yang rekrut sudah ada bagiannya. Tapi bagi saya hubungan itu penting, karena semua yang ada di Gilgal satu tim dengan saya. Akhirnya saya minta waktu, kita ngobrol kan. Revi, umur berapa? Kenapa bisa sampai di Gilgal? Sekolah apa? Hah? Lulusan Amerika? Nggak salah mau kerja di kantor gereja. Saya tanya, mimpi kamu apa? Lalu saya ajak makan kamu kan? Masih ingat nggak pertama kali saya ajak makan di Angke Chinese Restaurant? Kita ngobrol. Lalu kayaknya itu bukan makan yang pertama, kita pernah travel bareng. Ke Surabaya ya? Surabaya ya kan, satu kamar ya? Iya, waktu itu masih satu kamar ya? Iya masih. Ngorok nggak, Rev? Kayaknya sih enggak ya kok. Kayaknya kamu yang ngorok. Oh gitu ya? Oke. Jadi bagi saya, kalau cuma kerja, yaudah si Revi kerja sama sini udah. Oh yaudah anak baru gitu, nggak mau. Saya pengen kenal orang itu, saya pengen sayang orang itu. Dia ulang tahun pun, saya beliin kado. Saya tanya, Rev, ukuran kamu ya S? Yakin S? Ini gede, akhirnya kegedean kan S ya. Ternyata XS. Waduh, ini punya mimpi baru lagi nih. Mimpi satu saat, apakah bisa XS? Oh gitu ya. Oke. Semoga ini menjawab. Wow, that's really good sih. Dan aku setuju banget apa yang Ko Juan barusan ceritain ya, karena Ko Juan waktu itu ngajak ngobrol, mungkin Ko Juan ngajak makan segala macem, dan itu benar-benar juga ngefek ya, anggapnya bikin aku juga jadi lebih senang untuk do my best juga di organisasi ini. Satu, Rev, ada utang, saya janji mau ngajak kamu makan sama pacar kamu, belum terwujud. Boleh, nanti kita tuntaskan. Siap, thank you so much Ko Juan ya, nanti kita ngobrol lagi. Dan ya, jadi aku benar-benar merasa banget, apalagi setelah aku akhir-akhir ini kan belajar soal leadership banyak banget juga. Jadi aku mulai semakin ngeliat sih apa yang Ko Juan sama ini lakukan buat Gilgal, organisasi, buat aku secara pribadi. Dan itu semua ternyata ada tujuan-tujuan kepemimpinan yang bagus yang bikin kita semua bisa semakin baik. Dan aku juga merasa jadi memang benar sih, kepemimpinan tuh penting, cuman mungkin banyak orang masih belum sadar kali ya Ko ya soal hal ini ya. Mungkin Ko Juan bisa nggak kasih satu tips yang menurut Ko Juan bagus banget soal leadership kepada teman-teman semua yang lagi dengerin? Oke, tips leadership. Menurut saya yang pertama, belajarlah memimpin diri sendiri. Yang kedua adalah belajar dari Tuhan Yesus, karena dia pemimpin yang luar biasa. Gimana cara belajarnya? Baca firman Tuhan. Yang ketiga, kelilingi diri kita dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi pergaulan yang baik akan menumbuhkan hal-hal yang baru. Yang keempat, jangan pernah berhenti belajar dari kehidupan pemimpin yang berhasil, pemimpin yang gagal, belajar dari buku-buku. Wah, kayaknya banyak, tapi itu deh, karena tadi dimintanya satu, ini lebih dari satu. Belajar dari buku-buku, ini salah satunya kali ya kok? Yes, ada satu bab tentang kepemimpinan. Banyak buku yang saya baca, banyak kehidupan, tapi saya sarikan yang penting ada di buku ini. Yes, jadi bagus banget tadi Ko Juan bilang gimana kita perlu punya mentor ya, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mengajarkan kita hal-hal baru, dan jangan lupa punya kerendahan hati juga untuk terus belajar. Because if you stop learning, you'll stop growing.
Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak juga, kalian bisa cek buku terbaru dari Pastor Juan, Be Fun, Be Real, Be You. Teman-teman bisa lihat aja di bawah sini, atau mungkin cek aja ke Tokopedia-nya. Aku sendiri udah diberkati olehnya, I'm so inspired, dan aku percaya teman-teman semuanya juga pasti akan terinspirasi olehnya. Dan sekali lagi info kalau misalnya teman-teman semuanya belum subscribe ke channel kita, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, supaya next time kita punya video baru, teman-teman dapat notifnya dan teman-teman juga bisa diberkati oleh konten-konten kita. Oke, itu aja buat hari ini. Sampai jumpa di next podcast yang selanjutnya. Bye-bye semuanya. Yang pertama adalah gini, kalau kita bilang kan 100% punya Tuhan, ngapain ngasih persepuluhan? Kalau 100% punya Tuhan, kamu ngasih 10% aja merasa wajib, saya nggak yakin yang 100% itu punya Tuhan. Benar.